Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Diskominfo di Komplek Balai Kota Jalan Kikides Bayu nomor 12 94 Sebayu FM Tegal. Selamat pagi Sebayu-Sebayu, semangat pagi juga hari ini ya. Masih pagi dong, baru jam 10 lewat 11 menit. Nisa pagi hari ini hadir dengan Sebayu-Sebayu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Di hari ini, hari Jumat 9 Juni 2023. Namun kali ini spesial, Nisa nggak sendirian. Hari ini Nisa bawa pasukan ya, rame-rame. Sudah hadir bersama Nisa dulu. Di sini ada Bapak Akbar Kusharyanto SE. Beliau merupakan ketua dari Bawaslu Kota Tegal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nisa. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat Pak, masih pagi pasti. Selamat pagi juga untuk Sebayu pendengar dan pemirsa Sebayu FM dimanapun berada ya. Iya betul. Dan selanjutnya selain Pak Akbar, di sini Nisa juga ditemani oleh Ibu Nurbaini SPD MH. Beliau merupakan koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Mbak Nisa. Aduh cerah sekali ya Bu, semangat. Ya, semangat pagi. Salam sehat selalu ya, Mbak Nisa dan juga Sebaya-Sebayu, seluruh warga Kota Tegal dan sekitarnya yang hari ini menyaksikan kami ya. Pemirsa maupun pendengar Sebayu FM, Jumat berkah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Amin. Amin. Dan talk show kita pada sore hari ini, sore pagi ya Bu. Pagi dong. Semangat pagi, Jumat berkah. Di pagi hari ini juga live di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Jadi buat Anda yang ingin melihat keseruan kita di pagi hari ini selain lewat radio on air, bisa juga langsung meluncur ke YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Nah, kenapa kita kedatangan Bawaslu? Karena kan kita tahu sendiri ya bahwa Indonesia di tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Dan sebelum menuju tahun 2024 pasti Bawaslu dan juga pihak terkait sudah melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan Bu. Betul sekali. Dan kalau saya lihat pemberitaannya bahkan dari tahun lalu sudah mulai dilakukan perencanaan. Nah, kalau di tahun ini nih Bu, tepatnya di bulan Juni atau sepanjang tahun 2023 sudah ada kegiatan apa aja yang dilakukan oleh Bawaslu? Udah sampai tahapan mana nih Bu kira-kira? Iya, Mbak Nisa, untuk saat ini ya, kami Bawaslu Kota Tegal sedang melaksanakan tugas pengawasan. Tugas pengawasan khususnya untuk tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini dimulai sejak tanggal 14 Oktober sampai nanti 21 Juni 2023. Nah, di hari Minggu kemarin ya, telah dilaksanakan rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih sementara hasil perbaikan ya DPS sampai akhir ya tingkat PPK. Jadi seluruh kecamatan sekota Tegal ini melaksanakan pleno itu. Nah, untuk saat ini ya kami sedang menyiapkan atau menghimpun meresum ya, merangkum catatan hasil pengawasan terkait dengan daftar pemilih ya, temuan-temuan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan, jajaran kami di tingkat kecamatan ya. Nanti sebagai persiapan atau bekal kami di rapat pleno tingkat Kota Tegal. Berarti masih dalam tahap pemutakhiran ya Bu ya, pengawasan. Nah, seiring dengan tahapan pemutakhiran atau biasa kami lebih familiar dengan mutarli ya. Itu kami juga sedang melakukan pengawasan untuk tahapan pencalonan. Iya, jadi waktunya ini beririsan Mbak Nisa. Beririsan ya, bersamaan. Untuk tahapan pencalonan ini ya dimulai pada tanggal 24 April sampai nanti 25 November 2023. Nah, untuk Kota Tegal ini khusus untuk pencalonan anggota DPRD Kota Tegal. Iya. Berarti jadi, ini kedua sudah tahapan ini memang beririsan. Iya. Tahapan mutarli karena seperti kita ketahui bahwa daftar pemilih ya yang nanti akan ditetapkan menjadi sebuah
daftar pemilih. Jadi merangkum daftar nama pemilih yang berhak ikut berpartisipasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadi benar-benar daftar pemilih ini harus dilakukan dengan cermat ya oleh kawan-kawan KPU dan kami dari Bawaslu juga ikut mengawasi ya proses-proses mutarlih itu ya, dari awal mulai pantarlih melakukan coklit ya, pencocokan dan penelitian, kemudian dilakukan penyusunan daftar pemilih ya, daftar pemilih hasil perbaikan, dan minggu kemarin sudah dilakukan rekapitulasi daftar pemilih akhir ya, nanti menuju akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Karena memang sangat krusial ya, daftar pemilih ini juga merupakan salah satu indikator bisa disebut pemilu yang sukses ya, ketika memang daftar pemilihnya juga tidak menyimpan sebuah permasalahan. Jadi kalau daftar pemilihnya itu dianggap kurang valid, ini berpotensi akan menjadi gugatan oleh pihak-pihak yang merasa dikalahkan. Potensinya dari malah pihak yang mengalami kekalahan itu ya, Pak? Biasa kan seperti itu. Jadi pihak yang kalah pasti salah satu yang akan dijadikan alat untuk menggugat adalah daftar pemilih yang salah. Misalnya misalnya yang sudah meninggal Pak Ketua ya. Nah, ternyata jadi di situ komponen-komponen yang memang harus dibersihkan adalah pemilih yang sudah meninggal itu kan. Pemilih yang sudah meninggal, atau mungkin TNI Polri. TNI Polri kan tidak punya hak pilih, tapi kadang masih ada yang masuk ke dalam daftar pemilih. Iya. Nah, pun demikian pensiunan TNI Polri itu sudah punya hak pilih, jadi harus masuk. Nah, jadi pemilih pemula yang tidak muda kan itu. Iya. Nah, pemilih pemula yang tidak muda itu memang harus bisa tercover ya. Siapa yang MS yang mestinya memenuhi syarat untuk masuk dalam pemilih harus ada di dalamnya. Siapa yang TMS yang tidak memenuhi syarat harus tidak ada di dalamnya. Iya, berarti ini benar-benar juga menjadi rumusan atau formula kalkulasi untuk menyiapkan logistik suara. Iya. Nah, jadi benar-benar harus dikawal ini Pak Ketua. Iya. Berarti fungsinya mengawasi. Mengawasi. Dan yang kedua tadi disampaikan Bu Khodib adalah pencalonan ya. Tahapan pencalonan sudah berjalan sejak dimulai sosialisasi ya, KPU melakukan sosialisasi tanggal 24 April. Tanggal 24 April, kemudian tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei KPU Kota Tegal membuka pendaftaran bakal calon ya anggota DPRD Kota Tegal. Nah, dalam proses ini juga seluruh partai politik di Kota Tegal satu ya yang tidak ya. Iya. Nah, PKN. jadi ada 17 partai politik yang mendaftar ya. Satu partai politik tidak mendaftar bacaleknya. Jadi pada proses pendaftaran ini tanggal 1 sampai tanggal 13 itu KPU membuka layanan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore. Nah, hari terakhirnya itu tanggal 14 jam 8 pagi sampai jam 23.59. Sampai buka itu kurang 1. Masih buka itu ya, Pak? Masih buka. Batas. Jadi sebelum partai politik yang masuk pendaftaran sebelum jam 23.59, nah itu bisa didaftar. Nah, nanti penyelesaiannya ya melewati jam 00, Mbak. Pulang jam berapa Pak Ketua biasanya kita? Acaranya ya jam 1:30. Jam 1:30 baru pulang. Buka sampai 23.59 Bawaslu ya Bu ya. KPU, pendaftaran KPU, di KPU. Iya. Kami mengawasi. Mengawasi. Mengawasi proses pendaftarannya. Jadi KPU Kota Tegal itu merupakan kantor keduanya Bawaslu Kota Tegal. Sukanya ngawasi Bawaslu di KPU. Betul. Nah, untuk tahapan pencalonan anggota DPR Kota Tegal ini sendiri ya Pak, berarti tahapannya seperti apa Pak? Ya, tahapannya yang pertama tadi sosialisasi ya, kemudian persiapan ya, persiapan pengajuan, terus pengajuan ya sudah dilakukan pada tanggal 1 sampai 14 ya.
Kemudian proses selanjutnya adalah verifikasi administrasi. Nah, ini saat ini KPU Kota Tegal sedang melakukan proses verifikasi administrasi ya. Jadi proses verifikasi administrasi ini mengecek ya kebenaran, terus keabsahan ya, dan keakuratan dokumen yang sudah diupload oleh partai politik di Silon. Jadi hampir sama dengan proses verifikasi administrasi pendaftaran partai politik ya. Cuman kalau ini orang per orang ya. Iya, udah mulai Kalau perorangan ya, dulu Pak. anggotanya. Nah, ini calon anggota DPRD. Jadi diperiksa KTP-nya, KTP elektroniknya, kemudian ijazahnya itu harus sudah dilegalisir ya. Kemudian surat pernyataan dan keterangan dari pengadilan negeri tidak pernah dipidana. Kemudian ada lagi syaratnya yaitu terkait terdaftar sebagai pemilih. Nah, diantaranya itu Mbak. Berarti sampai sekarang udah mulai diverifikasi ya Pak? Masih berkasnya? Sedang. sampai tanggal 23 Juni. Ya. Sampai verifikasi tanggal administrasinya. 23 Juni. Iya. Iya. Ini tahapan pencalonan ini kan berkaitannya atau merupakan apa ya? Berkaitan dengan partai politik ya Mbak. Merupakan salah satu fungsi partai politik, diantaranya adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi ya, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, di sini maka partai politik ini mengkader ya anggotanya yang terbaik yang nantinya atau yang kemarin itu telah diajukan persyaratannya sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tegal. Sesuai atau enggak ya Bu Iya. ya, diverifikasi kembali. Iya. Nah, dari tahapan yang sudah berjalan ini kan pastinya sebenarnya nggak pengen sih ya, tapi kan untuk meminimalisir atau mengantisipasi pasti akan ada potensi pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pencalonan anggota DPRD Kota ya Bu ya. Nah, sebagai badan pengawas pemilu nih Bu, Bawaslu ini punya strategi pencegahan apa agar bisa meminimalisir adanya penyelewengan dari berkas administrasi tersebut? Mungkin dari Pak Akbar ataupun Bu Nurbaini ingin menjelaskan kepada pemirsa Sebayu FM. Ya, betul sekali bahwasanya salah satu tusi kami ya, fungsi kami untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran itu kami setiap awal tahapan yang akan berlangsung ya selalu menyampaikan pencegahan, yaitu berupa surat himbauan, mengirimkan surat cinta kalau kami bilang. Mengirimkan surat cinta ya. Berupa surat himbauan. Kenapa? Karena ini bentuk perhatian kami ya untuk mitra kerja kami di KPU Kota Tegal agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugasnya. Iya, Jadi jadinya nggak ada penyelewengan. nah begitu ya. Nah, surat himbauan itu kami sampaikan di awal tahapan. Ya, merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Nah, upaya pencegahan lainnya selain tertulis juga kami sampaikan secara lisan, karena kami kan sering juga di sana ya, di kantor KPU Kota Tegal, kami sampaikan secara lisan. Selain itu juga kami meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi proses pencalonan ini. Berarti masyarakat boleh mengawasi? Boleh dong. Boleh. Karena kan yang ajukan oleh partai politik untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Tegal kan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat ya. Tentu masyarakat lebih mengenal, lebih dekat gitu. Iya, benar. Iya. Jadi boleh. Nah, caranya bagaimana? Caranya kami mengadakan sosialisasi Mbak Nisa. Kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Kota Tegal ya, untuk kami sampaikan, untuk kami beri sosialisasi tentang tahapan yang sedang berjalan dan tugas-tugas pengawasan yang sedang kami laksanakan, serta harapan kami agar seluruh warga Kota Tegal ini ikut mengawasi ya proses pencalonan ini. Ya, sedikit tambahan Mbak Nisa. Okay. Kami juga memberikan himbauan kepada partai politik ya. Jadi surat juga kami layangkan kepada partai politik dan kami juga menghadirkan partai politik
di kantor Ya, untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan aturan ya. regulasi terkait dengan pemilu. Jadi produk hukum yang memang mengatur pelaksanaan tahapan pemilu kami sampaikan. Nah, diantaranya adalah terkait dengan Undang-Undang 7, kemudian PKPU yang mengatur dan Perbawaslu yang mengatur terkait dengan pencalonan ini, agar partai politik itu bisa memahami dan mentaatinya. Iya, berarti Dan ketika ada sosialisasi untuk kami juga melibatkan partai politik ya. Tadi disampaikan Bu Kodim, selain masyarakat juga partai politik kami libatkan, termasuk stakeholder ya. Iya. Stakeholder. Untuk partai politik kita juga menjelaskan kepada teman-teman partai politik Iya. bahwasanya jika terjadi itu kemungkinan-kemungkinan Ya. yang berpotensi sengketa Pak Ketua ya, bagaimana tata caranya, terus bagaimana prosesnya. Ya. Jadi memang terkait dengan potensi sengketa yang terjadi, partai politik itu menjadi salah satu pemohon ya. Legal standingnya itu diberikan di dalam undang-undang. Jadi pemohon yang dapat mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ketika keputusan KPU itu menyebabkan kerugian secara langsung bagi partai politik ya. Nah, ini sekaligus menyoal terkait dengan tahapan pencalonan ini. Berarti nanti ketika KPU menetapkan daftar calon sementara ya, dan misalkan ada calon anggota legislatif, calon anggota DPR yang sudah mendaftar itu tidak masuk DCS itu dan tidak masuk dalam pengumuman DCS yang disampaikan KPU, itu menjadi salah satu bisa menjadi pemohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu. Berarti dari awal memang sudah disiapin hal-hal buruk ya Bu ya. Iya, kemungkinan-kemungkinan. Ya, Iya. jadi kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa ada saluran, ada channel ya untuk mereka melakukan upaya hukum ketika memang ada keputusan KPU yang dianggap merugikan. Iya. Jadi harapannya dengan sosialisasi ini Mbak Nisa nanti kawan-kawan partai politik tidak merasa ini loh aku nggak tahu ini harus kemana kok ternyata sudah daluarsa waktunya gitu. Jadi kami ini sampaikan terus ya, sosialisasikan terus. Iya, betul sekali. Dan bagi Sebayu yang ingin bertanya juga seputar kepemiluan, pengawasan pemilu, ini juga bisa lewat WhatsApp-nya Sebayu ya. Silahkan bertanya aja, nanti Nisa sampaikan ke pihak Bawaslu melalui WhatsApp-nya di 0813-2999-8694. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, tadi kan udah strategi. Nah, terus bentuk nyata pelaksanaannya dan cara-caranya untuk mengawasi pengawasan pemilu ini seperti apa Bu? Bentuk nyatanya ya. Bentuk nyatanya pelaksanaannya. Ya. Jadi pengawasan yang kami lakukan ya pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini, khususnya pada saat ini untuk tahapan pencalonan Mbak Nisa ya. Ya, ini kan bertujuan untuk memastikan apakah KPU Kota Tegal telah benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasinya, yaitu sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan ya, pencalonan anggota DPRD Kota Tegal. Terus memastikan ya kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada tahapan ini. Nah, kami juga melakukan pengawasan ini dalam beberapa cara atau metode ya. Yang pertama adalah dengan pengawasan melekat. Iya, pengawasan melekat. Jadi kami setiap saat ya hadir di KPU. Misalnya dimulai jam 8 sampai jam 16 ya, di jam itu kami berkantor di KPU. Di sana ya memastikan. Nah, atau pengawasan langsung namanya ya. Terus selain itu kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan. Hanya saja memang Mbak Nisa karena
dokumen persyaratan yang disampaikan oleh partai politik terkait dengan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Tegalnya itu diunggahnya di Silon, Mbak Nisa ya, maka Ya. Pak Ketua Sementara kita hanya diberikan akses viewer oleh Nah. KPU. Sebagai Jadi viewer untuk berarti pengawasan pengawasan di Silon, ya, sistem pencalonan ini, sistem informasi pencalonan anggota DPR ini kita tidak bisa melakukan secara optimal ya, Mbak, karena memang terbatas. Jadi hanya viewer, hanya bisa sebagai melihat aja ya. melihat. Jadi dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh partai politik ya terkait bacaleknya kita tidak bisa mengaksesnya. Hanya Iya. bisa lihat. berbeda pada saat pemilu 19 Pak Ketua ya. Ya. Itu kan menyampaikan hard copy secara langsung ya. Ya, Jadi ada kami kopi. bisa Ngecek secara langsung. ngecek secara langsung. Misalnya nih legalisir, kami kan bisa meraba apakah ini benar-benar legalisir basah atau ternyata scan iya, gitu kan. iya. Nah kalau untuk pemilu 2024 ini itu dokumennya diunggah di Silon. Berarti Ya. cuman online ya Bu, nggak ada hardnya kalau pengumpulannya itu. Ada hardnya Ada di KPU ya. di KPU, Di KPU ya. tapi ya. Iya, iya. Kalau kayak gitu biasanya yang diawasi apa aja sih Pak Akbar? Ya, Yang yang dicek. diawasi ya berarti ketika kita memang tidak ada akses ya kita mengawasi melekat ketika KPU melaksanakan permin. Jadi kita Ikut KPU. mendampingi ya Mm-mm. KPU melaksanakan permin, memverifikasi data-data bacalek yang ada di Silon ya. Jadi kesesuaiannya, kebenarannya dan keakuratan serta keabsahannya itu bagaimana. Nah, seandainya memang ada hal-hal yang memang belum terpenuhi, nah, itu KPU akan memberikan status belum memenuhi syarat PMS ya. Karena nanti setelah permin administrasi masih ada tahapan perbaikan. Nah, jadi nanti setelah tanggal 23 nanti KPU akan memberitahukan kepada partai politik mana-mana saja yang harus diperbaiki ya, bacalek yang harus diperbaiki. Berarti memang tujuan dilakukan pengawasan pada tahap ini cuman ngecek administrasinya sudah sesuai atau belum ya Bu ya. Salah satunya. Salah Di satunya antaranya itu. Di antaranya itu. ada lagi yang diawasin Pak. Itu memastikan kawan-kawan KPU ini benar-benar menjalankan Melaksanakan tugasnya. tugasnya, Iya. Sesuai. Sesuai Sesuai. Nah, Terus Perjelasan. sebetulnya tadi ya yang disampaikan di awal bahwasanya kami mengajak masyarakat Kota Tegal untuk ikut Turut mengawasi ya. mengawasi. Misalnya begini Mbak Nisa. Misalnya untuk persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tegal Pak Ketua ya. Itu kan minimal pendidikan SMA. Minimal SMA. Iya. Nah, kita kan nggak tahu nih yang bersangkutan benar-benar SMA atau SMA. bukan, iya gitu. Nah, harapannya nanti ketika masyarakat mengetahui dan memberikan laporan kepada kami, nanti kami bisa menelusuri, ya menelusuri. Misalnya gini, warga Kota Tegal kan bisa menyampaikan informasi kepada kami ya melalui telepon resmi Mbak Ida, telepon resmi lembaga ya. Terus bisa juga Datang melalui langsung bisa ya, email Bu? ya, Boleh, surat datang langsung lebih resmi, bagus. langsung. Iya. Terus misalnya ternyata laporan yang diberikan masyarakat itu tidak memenuhi unsur ya, formil maupun material, itu juga bisa kami jadikan sebagai informasi awal untuk selanjutnya kami tindak lanjuti. Begitu Mbak Nisa. Jadi memang peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi atau mengawal ya tahapan pencalonan ini sangat penting dan sangat kami nantikan. Iya, bisa melalui telepon juga bisa tadi ya Bu ya. Boleh, Atau ya. email boleh, Email atau boleh, datang WhatsApp langsung. boleh, Boleh. SMS juga bisa, Mbak Nisa. Datang langsung juga boleh ya Pak. Datang langsung malah lebih bagus. Alamatnya di mana dan jam kerjanya jam berapa nih Iya. Pak kalau mau laporan? Kantor Bawaslu Kota Tegal ada di Kompleks PPIB ya. Jalan Kolonel Sugiono nomor 152, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di depan Rita Mall. Di depan sekalian, Rita Mall. sekalian nge-mall. Laporan terus ya Bu. Jadi habis nge-mall bisa ke kantor Bawaslu. Nomor WA-nya Pak Ketua? Nomor WA-nya, nomor WA Sekretariat Bawaslu Kota Tegal adalah 0851 6354 3535.
Ya, nomor cantik Mbak Nisa. Nomor cantik. Kalau nomor telepon kantornya tadi Bu? Nomor telepon kantornya ada, tapi Ada. saya lupa. Ya, ada. Nanti Iya, langsung ada. aja cek di Bawaslu Nah, Kota Tegal cek ya. di website Bawaslu ada Iya. semua di sana. Iya, ada Karena semuanya. sekarang lebih Ah. sukanya pada pakai WA ya. WA. Juga punya media sosial, ada Media YouTube-nya. sosialnya di mana itu Pak Akbar? YouTube Bawaslu Kota Tegal, IG-nya juga Bawaslu Kota Tegal, Iya. Facebook-nya Facebook. juga Bawaslu Kota Tegal, dan Twitter-nya juga Bawaslu Bawaslu Kota Kota Tegal. Tegal. Bisa diakses dan bisa diikuti informasi-informasi terkait dengan kepemiluan dan demokrasi, termasuk juga terkait dengan kepengawasan ya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal. Iya, bagi Anda sebayu yang penasaran udah sampai mana tahapan pengawasannya juga bisa lihat di situ ya Pak ya. Bisa. Semuanya terbuka, ataupun yang mau melakukan pelaporan ini bisa langsung WhatsApp ke Bawaslu Kota Tegal di nomor 0851 6354 3535. Nanti Nisa lanjutin lagi ya Pak, Bu, kebersamaan kita pada Siap. bincang-bincang pagi hari ini. Nisa kembali selepas yang satu ini.
94 Sebayu FM Tegal, nggak kerasa ternyata sisa 15 menit perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya masih banyak sekali yang pengen Nisa tanyakan selaku masyarakat awam ya Bu ya. Iya. Yang notabene seluruh masyarakat nanti akan berpartisipasi di tahun 2024. Dan sebelum tahun 2024 masyarakat juga sudah mulai bisa melaporkan apabila terjadi pelanggaran nggih Bu ya. Boleh, Iya, iya. boleh. Ya, boleh. Silahkan Bisa. langsung melaporkan. Nah, untuk sepanjang ini udah sampai proses verifikasi ya Pak Akbar ya. Apakah sudah mulai ada dugaan pelanggaran yang mulai ditemukan oleh Bawaslu Kota Tegal? Sejauh ini belum ada Mbak Anissa. Sejauh ini belum ada ya? Sejauh ini belum ada. Mm-mm. Nah, terkait dengan tahapan yang sedang berjalan ini adalah tahapan pencalonan. Mm-mm. Memang ada potensi terjadi pelanggaran. Apa itu? Yaitu pemalsuan dokumen Mm-mm. atau penggunaan dokumen palsu ya. Jadi penggunaan dokumen palsu ini atau pemalsuan dokumen ya, Mm-mm. atau sebutan nama apa lainnya itu Yang penting nggak dapat- sesuai aslinya ya Pak ya. adalah perbuatan yang sengaja untuk meniru atau beradaptasi untuk tujuan memalsukan ya, tujuan menyamakan dengan yang asli kan. Jadi ada niat yang tidak baik di situ Mm-mm. dan ada ancaman hukumannya dalam Undang-Undang 7 adalah bisa dijerat dengan pasal 520 ya. Mm-mm. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD provinsi, DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 ya, dan pasal 260 dipidana dengan pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 72 juta rupiah. Nah, ini berpotensi terjadi ya. Tapi Denda sampai dengan 72 saat juta ini, ya Pak. 72 juta ya. Sampai saat ini kami belum menemukan. Belum Iya. menemukan Iya. sampai saat ini belum. Betul. Karena Nah, kemarin pada saat pengajuan persyaratan Pak Ketua fokusnya hanya ke kelengkapan. kelengkapan dokumen. Masih Jadi lengkap belum atau ke belum? substansi Belum. si dokumennya Oh, iya, iya, di saat iya. pendaftaran. Iya, ada tidak gitu, Baru lengkap sebatas nggak? itu aja ya Bu ya. Betul, Ji. Itu tadi sanksi kalau misalnya ada pemalsuan dokumen Dokumen, ya Pak Bu ya. betul. Selain itu ada sanksi pidana nggak yang terkait seputar pendaftaran bacalek ini? Sanksi Iya, pidana jadi lainnya. Potensinya itu untuk pelaku ya. Iya, itu untuk pelakunya. Tapi untuk jajaran KPU pun ketika kita menemukan dan menyampaikan ada itu, jajaran KPU tidak menindaklanjuti, jajaran KPU juga bisa. dipidana. KPU-nya juga kena ya Iya, Pak ya. kalau tidak menindaklanjuti ketika Temuan. memang ditemukan hal yang tidak sesuai itu dengan pemalsuan itu ya, itu ada diatur di dalam pasal 518. Nah, Iya, dan ini kan kita dari tadi udah sepaneng ya Bu. Kayaknya Iya. kalau ngomongin pidana itu udah pada takut duluan. Apalagi dendanya sampai 72 juta. Iya. Itu banyak ya, nolnya banyak. Nah, ini buat merefresh pikiran Sebayu biar nggak sepaneng. Ini kayak saya dengar kabar katanya Bawaslu lagi buka pencalonan anggota Bawaslu Kota Tegal ya, Bu, Pak. iya, betul. Sama-sama pencalonannya. Jadi, Tapi ini anggota Bawaslu. jadi masa periodisasi Bawaslu yang pertama tahun 2018 akan berakhir pada Agustus 2023. Ya. Nah, mulai minggu lalu ya, tim seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah ya dibagi menjadi 6 zona ya di seluruh Jawa Tengah. Di Kota Tegal itu termasuk dalam zona 4, Mbak. Tanggal 7 kemarin batas akhir penyerahan berkas dokumen pendaftaran. Ya. Tanggal 7 Juni kemarin. Iya, Oh. betul. Terakhir penyerahan berkas. Jadi selain menyerahkan hard lamaran secara fisik ya, memang bisa melalui pos ya. Dan diwajibkan juga untuk mengupload secara online dokumen yang
dokumen pendaftarannya itu. Iya. Ya di ini di websitenya Bawaslu RI. Berarti Iya. sekarang udah nggak buka pendaftaran lagi ya Pak? Iya, nanti berarti ada pengumuman dari Timsel ya, Iya. apakah ada perpanjangan atau tidak ya. Iya. Mm-mm. Nah, Kalau- nanti Timsel yang akan Iya. menyampaikan. Iya. Kalau sampai saat ini informasinya yang telah mendaftar sejumlah 30 kalau misalnya. 30. 30 orang 30 orang. sudah mulai melakukan pendaftaran sebagai anggota Bawaslu. Calon. ya, Bu? Calon masih Calon calon. anggota Iya. Bawaslu periode Bawaslu Kota Tegal nggih ya. 2028. Iya. Itu nanti muncul pengumumannya kapan Pak? Final akhir sebagai anggota Bawaslu. Eh, Perkiraannya? itu perkiraannya menjelang Agustus mungkin Pak Ketua, awal Agustus Akhir mungkin ya. Juli kalau enggak awal Akhir Juni, Agustus iya. ya. Akhir Juni Ya atau- pertengahan ya mungkin. Iya, ya. iya. Pertengahan ya. Mendekati Awal masa sampai mendekati masa masa- akhir. masa akhir akhir kami di periodenya. periode pertama. Sedih ya Bu ya, bilangnya masa akhir. Nanti kan masih lagi Harapannya di lanjut, periode ya. kedua. Iya. Amin. Amin amin. Iya. Amin. Ya, Nah, untuk Bisa periode kedua. jumlah anggota Bawaslu Kota Tegal ini ada 3, Mbak Anissa 3. ya, Oke, 3. Berbeda dengan di kabupaten Kalau di kabupaten tetangga. Iya. Kalau Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang itu jumlahnya 5 anggotanya. anggotanya 5, kalau Iya. di kota cuma 3. Iya 3. Jadi kota kabupaten yang penduduknya tidak sampai 500.000 ya itu berjumlah 3 orang. Kalau yang Tapi di atas kalau yang 5.000 lebih- itu berjumlah 5 orang. Iya. Kota yang besar seperti Surabaya, Semarang, Solo itu jumlahnya juga 5 orang. 5 orang Pok. Iya. Betul. Kalau yang besar-besar 5 ya Pak, kota Betul. besarnya. Nah, Kabupaten yang kecil penduduknya juga jumlahnya 3 3 orang. Iya. Terakhir Bu, ini sebelum kita berpisah di perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Sebayu di luar sana, mungkin ingin menyampaikan kalau ada penyelewengan bisa disampaikan ke Bawaslu atau apapun itu, silahkan boleh mulai dari Pak Akbar, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik Sebayu, pendengar setia Sebayu dimanapun berada, sejatinya bahwa perhelatan demokrasi 5 tahunan pemilu adalah pesta untuk rakyat ya. Jadi rakyat harus bergembira, Harus rakyat bahagia. juga harus ikut serta mengawasi ya. Memang Bawaslu diamanatkan undang-undang adalah sebagai lembaga yang punya otoritas untuk mengawasi ya. Namun sejatinya bahwa pengawasan harus juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat ya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat dibutuhkan ya. Semakin banyak masyarakat yang berkontribusi untuk mengawasi, insya Allah semakin baik pula hasil pemilunya kan Iya. begitu. Iya, betul. Semakin berintegritas dan semakin dapat dipercaya atau legitimit ya, terlegitimasi. Jadi laporkan ketika kawan-kawan Sebayu menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu ya di wilayah masing-masing kepada Bawaslu ya di tingkat kota, tadi seperti saya sampaikan alamatnya. Di setiap kecamatan juga ada Panwascam. Di setiap kelurahan ada Panwas kelurahan juga. Iya. Laporkan kepada pengawas pemilu terdekat ya, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Iya. Kalau dari Bu Nurbaini sendiri ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Radio Sebayu FM? Iya. Khususnya pada tahapan pencalonan ini Mbak Nisa ya, Sebayu Radio FM, warga Kota Tegal dan sekitarnya ya, ketika Bapak Ibu mempunyai atau menemukan atau ingin menyampaikan dugaan pelanggaran atau tanggapan masyarakat khusus untuk pencalonan ini ya, Bisa menyampaikan. bisa menyampaikan. Nanti linknya akan atau sudah ada ya di medsos kami Bawaslu Kota Tegal ya, dan juga di situ tertera tanggal berapa tanggapan masyarakat itu bisa disampaikan terkait dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tegal ini. Oke. Iya, yang terakhir Pak Ketua, tagline-nya Bawaslu.
Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Tapi belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Belum siap. selesai. Saya Siap. mau menyapa dulu yang sudah bergabung di YouTube-nya Sebayu. iya. Ternyata banyak di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Ini ada dari Panwascam Tegal Selatan, terus juga Panwascam Tegal Timur. Ada ketuanya juga hadir, Pak, Ketua Panwascam Tegal Selatan, dan yang terakhir iya. ada masih dari Panwascam Tegal Timur. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Nisa di sini, baik melalui YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal maupun melalui on air kita di streamingnya juga bisa di www.tegalkota.go.id. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir Sama-sama, bersama Nisa Mbak di Nisa, sini. ya. Terima kasih untuk informasi menariknya seputar kepemiluan ya, yang insya Allah Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024. Ya. Nisa kembali mengingatkan bagi Anda Sebayu yang akan mengirimkan sengketa pelanggaran ya Bu ya, dugaan pelanggaran, ya. Melaporkan melaporkan Kepada dugaan melaporkan. pelanggaran ini bisa langsung aja ke kantor Bawaslu Kota Tegal di gedung PPIB. Jalan Kolonel Sugiono nomor 152. Atau bisa juga melalui WhatsApp-nya di 0851 6354 3535. Nisa pamit untuk talk show pada pagi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.